Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kiai Haji Abu Yasikin Abu Rajab, terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai. Ya, sambil-sambil. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah yang mana kita masih diberi kesempatan untuk berjamaah subuh di masjid yang semegah ini. Amin. Salawat dan salam tentunya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang patut kita jadikan uswatun hasanah untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengawali pengajian pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Kiai Haji Abu Yasikin Abu Rajab untuk menyampaikan tema pagi hari ini, yaitu 3 pilar kebahagiaan dalam panduan Al-Quran. Demikian yang perlu disampaikan. Akhirul kalam wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yid li ibadihil mukhlisin. Innallaha lansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bagaimana supaya dalam hidup ini kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan sempurna. Di dunia kita merasakan kebahagiaan,
dan di akhirat kita mendapatkan kelanjutan, kesempurnaan, kebahagiaan hidup yang disediakan oleh Allah. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 4 hal penting yang Allah bimbingkan kepada kita. Pertama, kebahagiaan hidup di dunia itu diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ayat 102 itu juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa seberapapun besar kenikmatan dan kebahagiaan hidup yang diberikan oleh Allah di dunia ini, sungguh itu bukanlah kebahagiaan yang final, bukan kebahagiaan akhir. Ada kebahagiaan yang jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat. Maka yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, karena itu dalam kehidupan di dunia jangan pernah tertipu, jangan pernah terjebak dalam kehidupan di dunia ini, kemudian kita hidup jatuh ke dalam kehinaan dan kita kehilangan jalan kemuliaan. Maka Allah ajarkan hidup di dunia, maka hiduplah dengan mulia sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Yang keempat, jika kita ingin menikmati dan merasakan kebahagiaan hidup, maka tidak ada pilihan lain. Apa yang diingatkan oleh Allah? Kita harus beribadah, kita harus tunduk, patuh, berserah diri, mengabdi kepada Allah. Tidaklah kita mengakhiri hidup kita ini kecuali kita tercatat menjadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dari apa yang Allah kabarkan kepada kita itu, surat berapa tadi Pak? Surat Ali Imran ayat 102. Maka ada 3 pintu kebahagiaan, ada 3 pilar penyangga yang dibimbingkan oleh Allah, supaya bagaimana kita ini hidup di dunia bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan hidup yang sempurna. Di dunia bahagia, dan berikutnya ada kelangsungan, keberlangsungan, kesempurnaan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah di akhirat. Apa pilar pertama kebahagiaan itu? Pertama, kebahagiaan hidup itu diberikan oleh Allah bagi orang yang dalam hidup itu betul-betul yakin kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah, kokoh akidahnya, mantap akidahnya, kokoh imannya. Itulah orang yang dijamin oleh Allah untuk bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan hidup. Nun sewu, panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-41, surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Panjenengan pirsani di Quran surat Fussilat ayat yang ke-30.
Teng mriku Gusti Allah dawuh, Inna Allah memberikan kebahagiaan dengan cara apa tadi Pak? Wala takzanu. Apa wala takzanu? Diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Non sewu Bu, orang beriman itu hilang rasa sedihnya. Kenapa? Sebab dalam hidup dia mengerti dan menyadari bahwa welas asihnya Allah, kasih sayangnya Allah, semua yang Allah berikan untuk hidup kita pasti baik. Pasti baik, pertama. Yang kedua apa? Pasti benar. Yang ketiga apa? Pasti indah. Dengan kata yang lain, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita apa Pak? Tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita itu sudah diukur, sudah ditata, sudah diatur, sudah ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang main-main. Maka bagi orang yang beriman, apapun yang diberikan oleh Allah, dia sadari. Apa yang kita sadari? Bagi orang beriman mengerti kalau hidup di dunia ini bukan pembalasan, tapi hidup di dunia ini baru ujian. Surat ke-67 surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Hidup di dunia ini ujian. Karena itu di ayat yang lain jelas Pak, to the point hidup kita. Napa terus Gusti Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia ini pasti akan menemui kematian. Maka yang menarik lanjutan ayat itu yang Allah ingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Karena itu hidup di dunia ini Allah uji. Bentuk ujiannya ada dua. Nah Bapak, ujian pertama. Ujian pertama namanya bisyarri. Ujian kedua namanya khairi. Ujian pertama bisyarri. Syarri itu kesulitan, kerepotan, kesempitan. Ujian model pertama apa? Bisnis yang tertipu, apa? Kebangkrutan, panen yang dimakan wereng, panen gagal, diserbu tikus, barang yang kita miliki hilang, orang yang kita cintai diambil oleh Allah, anak-anak yang menggoda saudara, dan bermacam-macam ujian. Tapi ingat, itu baru satu model ujian dalam hidup. Namanya apa tadi Pak? Bisyarri. Diuji dengan kesulitan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian yang pertama. Tapi selain itu ada ujian kedua dalam hidup, namanya khairi, diuji dengan kemudahan, kelapangan. Coba, bisnis yang sukses, apa Pak? Bisnis yang menggurita, Masya Allah. Anak-anak yang sekolahnya pintar, sehat, cerdas, kemudian selesai kuliah, sekolah, selesai apa? Prestasi di pekerjaannya cemerlang, panen raya, apa Pak, bertambah inventarisir barang-barang yang dia miliki, dan berbagai macam bentuk kemudahan dan kesenangan. Tapi catat dan ingat, itu juga ujian. Jadi ujiannya bisa kelapangan, bisa kesempitan.
bisa kesusahan, bisa kegembiraan. Cuman kadang-kadang nun sewu, Pak. Di dunia ini kan banyak yang salah paham. Sing dipikir ujian ini mesti sing gak enak. Ada gak coba dulur kita terus sampai nangis, sampai dremimis. Ya Allah, Dek, dongakno ya ujianku lulus ya. Cek apa, Dek? Ya Allah, iya Mas, tak dongakno. Temen lo, Dek, Mas njaluk tolong dongakno ya lulus ujian. Adik terus heran, sampean diuji apa sih Mas, cek apa, Dek? Iya, Dek, duitku kakean. Ada kira-kira? Enggak ada. Karena dianggap ketika uang banyak bukan ujian. Padahal wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maka bagi orang beriman, hidup ini menjadi kegembiraan sebab dia mengerti dan menyadari apapun yang dia nikmati dan dia rasakan, di titik mana kita berada, jangankan diri kita, setetes air yang jatuh, ada yang kebetulan? Tidak ada. Sepucuk daun yang jatuh, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditakar, diukur, ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Serepot dan sesusah jawaban. Ada nasihat berharga yang diberikan oleh Allah, petunjuk tentang kebahagiaan dan kemuliaan. Apa yang diingatkan Allah? Wa'lam, ketahuilah, annas syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang yang beriman tandanya dua. Apa? Pertama, qiyamuhu billail, orang yang mulia itu yang menghidupkan malam. Yang kedua, wa izzuhu istighfanu aninnas, dan orang yang hidup betul-betul yakin kepada Allah dan tidak bergantung kepada manusia. Inilah derajat kemuliaan dan kebahagiaan. Mana ada yang lebih berbahagia melebihi orang yang bangun ringan kakinya, melangkah memakmurkan masjidnya, menunaikan sholat subuh. Maka di sholat subuh itu surat Al-Fajr, wal fajr, demi waktu subuh. Wawunya wawu qasam dalam ilmu tafsir, sumpah yang diberikan oleh Allah. Jumhur mufassir, mayoritas ulama tafsir, tidak ada pilihan lain. Makna tafsir dari wal fajr, Allah bagi-bagi kekayaan pada waktu subuh, yang nilai kekayaan itu jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dua dunia. Masya Allah, dua dunia itu tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud yang kita lakukan. Maka Allah bersumpah wal fajr, demi waktu subuh. Apa maknanya? Wal fajr maknanya adalah wassolatil fajr. Karena waktu subuh Allah bagi kekayaan berharga itu apa? Berupa sholat subuh. Jangankan sholat subuhnya, Pak, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja nilainya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi sholat subuhnya. Man sholal fajru fi jamaati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwalihi suratil an'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Panjenengan catat ini luar biasa, panjenengan amalkan. Terus Rasulullah ya napa? Sapa sing salat fajar? Salat fajar itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi di hadis ini disebut salat fajar yang dilakukan berjamaah, maka tidak ada makna lain kecuali salat subuh. Siapa yang mau sholat subuh, selesai sholat subuh berzikir, selesai berzikir baca Al-Quran. Apa yang dibaca? 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu
sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. 3 ayat ini dibaca selesai sholat subuh, apa janjinya Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan turunkan pengawal untuk kita. Diturunkan oleh Allah untuk orang yang sholat subuh itu 70 malaikat. Masya Allah. Pak, kita bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah jamin diturunkan oleh Allah 70 malaikat untuk kita. Untuk apa malaikat itu diutus oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Mana ada kenikmatan dan kebahagiaan melebihi orang yang dibimbing oleh Allah. Oleh wartawan apa? Isi nggih. Mantap, mantap. Waalaikumsalam. Masalah minggu depan, kali minggu ini terakhir, gitu. Untuk pesan ini khususnya pada jamaah laki atau perempuan yang tidurnya di villa, tidak menyewa sendiri. Jadi nanti kalau kita tersedia 4 villa, 2 untuk jamaah putra, 2 untuk jamaah putri. Nah, karena nanti itu tidurnya terpisah antara jamaah laki sama perempuan. Nah, jarak antara villa nggak tahu nanti itu kemungkinan agak jauh. Pesan saya, maka untuk suami istri bawa bekal tas sendiri, biar nggak bingung nanti ya. Biar nggak bingung. Jadi nanti nggak cari-cari sama istri gitu ya. Yang kedua, nanti kita 2 villa itu untuk villa perempuan 2 villa, laki 2 villa. Nah, nanti mau dimaklumi, setelah saya hitung-hitung, untuk kamar yang tersedia yang sudah selain yang nyewa kamar sendiri, itu kemungkinan insya Allah 1 kamar ditempati 5 orang. Ya, nah itu khususnya untuk ganti sama mandi. Ya, insya Allah nanti yang cukup untuk ranjang itu insya Allah untuk 3 orang atau 4 orang. Jadi yang setiap kamar nanti saya kasih stiker ya. Nanti mau dimaklumi lah, kita kalau untuk yang jamaah putra gampang, kalau kita itu insya Allah saya juga nggak tidur di kamar kok, nanti tidur di apa? Di luar gitu ya. Yang penting kita utamakan yang jamaah putri. Makanya untuk siswa, untuk villa yang 2 itu villa besar-besar itu saya kasihkan untuk apa? Jamaah putri ya. Kalau jamaah putra itu gampang, kemungkinan nanti kita bisa apa? Santai di masjid, di pantai, atau kok monggo kalau apa? Melekat di pantai sampai kaki betul nopo-nopo. Oke, di pantai betul nopo-nopo. Kalau putra itu gampang ya. Jadi yang kita utamakan adalah yang putri ya. Jadi yang putri itu 2 villa besar-besar itu tersedia 8 kamar ya. Yang putra 2 villa tersedia 6 kamar ya. Masing-masing 1 kamar nanti insya Allah kita tempati 5 orang ya. Itu aja. Terus untuk masalah bantal ya, karena bantal di kamar sana terbatas, maka usahakan
bawa bantal untuk di bis itu loh Bu, ya. Nah, nanti bisa digunakan di sana, ya. Saya kira gitu aja, mungkin ada tambahan dari Pak Po. Monggo Pak Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.